Shh, tutupan pintumu. Sini tak ceritain sih. Oke, sekarang kita akan membahas kasus yang memang sudah heboh di kalangan aktor di Korea, yaitu kasus bullying yang dilakukan oleh para idol dan para aktor. Tapi hari ini aku mau khusus membahas kasus dari para aktor yang ternyata katanya dituduh membuli, tapi ternyata yang menuduh itu, pihak yang menuduh itu bohong atau memberikan laporan yang palsu. Ini aku mau membahas dua aktor. Yang pertama adalah Jo Bung Kyo yang merupakan pemeran dari The Uncanny Counter, dan aktor yang kedua adalah Jisoo, pemeran dari River Where the Moon Rises. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu Jo Bung Kyo yang merupakan pemeran dari The Uncanny Counter. Kalau kalian lihat dramanya yang cukup populer. Jadi skandal bullying ini mulai mencuat di bulan Februari 2021, di mana Bung Kyo dituduh membuli temannya waktu dia bersekolah di New Zealand, Australia. Jadi waktu di elementary ke middle school, jadi SD SMP gitu ya. Ceritanya itu dia dituduh waktu itu ada temennya lagi sepedaan, kemudian Bung Kyo dan grupnya itu menghalanginya dan memaksa untuk meminjam sepedanya. Nah, waktu temennya itu menolak, Bung Kyo menembakkan shotgun mainan itu kepada temennya yang tidak mau meminjamkan sepedanya itu. Dan kemudian ada lagi klaim lagi dari netizen lagi yang merupakan juga temennya, katanya waktu itu dia sedang bermain sepak bola, kemudian Bung Kyo dan grupnya memaksa mereka untuk pindah lapangan, dan bukan hanya itu saja, Bung Kyo dan grupnya mereka juga memukuli dan berkata-kata kasar. Kemudian ada lagi seorang yang merupakan sebenarnya kakak dari teman sekelasnya mereka yang sering mereka bully. Jadi Bung Kyo itu memanggil dia dan dia mengumpulkan 30 orang dari temannya untuk memukuli dia. Yang temannya kakak dari teman sekelasnya itu, dia juga memberikan bukti berupa foto kelulusan mereka waktu SD dan juga serta foto adik perempuannya. Nah, setelah tuduhan-tuduhan yang dilemparkan itu pada bulan Februari, tentunya pihak agensi dari Bung Kyo, yaitu HB Entertainment, itu menyangkal semua tuduhan tersebut dan mencari upaya hukum untuk menindak si pelapor atau si pihak yang menuduh tersebut. Tentu saja seperti kita tahu, kalau akibat dari skandal dari bullying ini, tentu Bung Kyo mengalami banyak kerugian ya. Salah satunya adalah acara variety show-nya yang akan mungkin tayang dengan Yoo Jae-soo yang berjudul Come Back Home itu akhirnya didelay atau dipospon, dan kemudian akhirnya Bung Kyo juga akhirnya mengundurkan diri dari acara tersebut. Serta juga ada rumor bahwa role-nya karena kemungkinan akan muncul di Uncanny Counter season kedua, di mana role-nya kemungkinan dia akan diganti oleh pemeran lain. Tapi itu masih rumor. Lanjut update-nya, jadi setelah label atau pihak agensi mereka tuh mengeluarkan statement itu dan mengajukan upaya hukum, ternyata pada tanggal 17 Februari 2021, pihak penulis atau pihak penuduh yang menulis skandal tersebut itu akhirnya mengakui bahwa dia telah berbohong dan menulis informasi yang palsu, dan juga mendelete semua postingannya serta meminta kepada pihak Bung Kyo dan agensinya itu, pihak legalnya, untuk berdamai. Setelah pihak penuduh melakukan hal tersebut, akhirnya Bung Kyo pun juga mulai mengungkapkan perasaannya di post Instagramnya, yang intinya adalah pelapor tersebut atau pihak penuduh tersebut memang merupakan teman sekolahnya waktu di New Zealand, tetapi foto yang ditunjukkan itu adalah foto orang lain dan dia juga tidak mengenal itu siapa. Dia juga tidak pernah melakukan hal kekerasan terhadap temannya. Bahkan pelapor atau yang pihak penuduh pun juga mengakui kebohongannya, dan pihak Bung Kyo pun tidak pernah memaksa si penuduh itu untuk menghapus postingannya, dan dari post Instagramnya, dari statementnya diakhiri dengan meminta semua pihak untuk sabar menunggu hasil investigasi dari polisi dan pengadilan, dan jangan menyebarkan rumor-rumor yang palsu atau yang tidak benar dulu. Lanjut, akhirnya pihak agensi melanjutkan proses hukumnya secara legal dan mengklaim bahwa pihak penuduh tersebut telah mengirimkan surat permintaan maaf dan refleksinya karena telah memberikan laporan yang palsu.
surat permintaan maaf tersebut telah diterima oleh pihak dari legalnya Jo Byung-kyo itu pada tanggal 26 Juli. Dan dari laporan pihak legal Byung-kyo tersebut, mereka juga mengirimkan kesaksian-kesaksian tambahan dari guru dan teman-teman di SD SMP tempat Byung-kyo bersekolah tersebut yang mendukung bukti bahwa Byung-kyo tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap temannya. Nah, kemudian update di awal bulan Agustus ini, pihak pelapor mengatakan atau pihak penuduh itu mengatakan bahwa dia itu diancam oleh pengacara dari pihaknya Byung-kyo. Karena itu mereka merasa takut dan terintimidasi karena mereka akan dituntut dengan biaya yang sangat besar. Karena itu mereka terpaksa menulis surat permintaan maaf, dan yang menulis surat permintaan maaf tersebut adalah istri dari pihak penuduh tersebut yang kemudian mengirimkan kopi hanya untuk sekedar untuk dicek apakah sudah benar suratnya seperti ini apa enggak. Tapi ternyata pihak dari Byung-kyo menganggap bahwa itu sudah adalah surat permintaan maaf dan mengambil surat itu sebagai bukti bahwa pihak penuduh itu sudah melakukan permintaan maaf. Yang kemudian akhirnya si pihak penuduh pun sebenarnya sudah mengklarifikasi dan telepon langsung dengan pihak pengacara dan mengatakan bahwa bukan dia yang menulis surat tersebut. Tapi pengacaranya, tanpa persetujuan mereka, pihak pengacaranya tetap membawa surat itu sebagai bukti bahwa itu adalah permintaan maaf mereka. Jadi menurut kalian, apakah kalian pro atau kontra dengan pihak Jo Byung-kyo? Sekali lagi, saya setuju dengan saran dari Jo Byung-kyo. Lebih baik kita menunggu hasil investigasi dan keputusan pengadilan siapa yang salah, dan menahan diri kita untuk malah tidak menjadi pembuli secara verbal. Karena seperti yang kita tahu bahwa masih belum ada update yang selanjutnya apakah benar pihak penuduh itu memang dia yang sudah menulis surat permintaan maaf tersebut atau itu cuma sekedar ancaman dari pihak pengacara. Jadi lebih baik kita menunggu daripada kita melontarkan hal-hal yang sebenarnya juga masih belum pasti dan belum jelas kebenarannya. Kita sekarang masuk ke aktor yang kedua, yaitu adalah Jisoo yang merupakan pemeran River Where the Moon Rises. Pada bulan Maret 2021, dia juga mendapatkan tuduhan yang serupa bahwa dia telah melakukan bullying pada temannya. Jadi si penuduh itu mengungkapkan bahwa dia itu pernah dibully pada tahun antara 2006 sampai 2008. Dan kegiatan Jisoo dan grupnya di sekolah itu kegiatan cuma berkelahi. Dan kalau misalnya ada salah satu anggota grup mereka yang sedang down, mereka akan mencari dia, kemudian akan memukuli, dan bukan hanya memukuli saja, mereka juga akan menginjak serta memaki-maki dia. Kemudian para penuduh itu, pihak yang menuduh mengatakan bahwa mereka itu tidak memerlukan permintaan maaf karena mereka merasa bahwa permintaan maaf itu pasti nggak tulus. Dan kalau Jisoo-nya tetap ingin berakting, boleh dilanjutkan asalkan jangan pernah melepaskan julukannya sebagai pembuli. Karena sebenarnya yang dilakukan oleh Jisoo itu hanyalah sekedar acting, dan semua yang ditampilkan di layar itu cuma sekedar pura-pura, dia berpura-pura berperilaku baik dan ramah, padahal kenyataannya tidak. Nah, setelah pemberitaan ini, pada 4 Maret, Jisoo akhirnya menuliskan pernyataan dan meminta maaf di halaman Instagramnya. Yang intinya, nanti kalian bisa lihat sendiri, tapi intinya dia meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian selain berita tentang tuduhan pembulian, ternyata Jisoo juga dituduh bahwa pernah melakukan tindakan pelecehan seksual. Jadi mereka mengatakan bahwa Jisoo itu merupakan seorang womanizer, bahkan pernah merekam dirinya sedang melakukan tindakan tidak senonoh di kamar mandi sekolah. Tapi pada tanggal 27 Mei, pihak legal dari Jisoo mengatakan akan melakukan tindakan hukum, dan mereka juga menyangkal bahwa Jisoo itu pernah melakukan pelecehan seksual serta membawa kasus ini ke proses atau ke ranah hukum untuk mengungkapkan kebenaran dan menghindari rumor yang salah yang telah beredar selama ini. Dan update yang terbaru pada tanggal 6 Juli, pihak legal dari Jisoo mengungkapkan bahwa penuduh yang menulis informasi tentang pelecehan seksual telah mengakui bahwa ia telah menyebar informasi yang salah dan juga meminta maaf. Bahkan pihak legal juga mengungkapkan mereka juga berhasil menemukan lokasi
pihak yang menulis informasi palsu tersebut, dan setelah ditemukan lokasinya, pihak penuduh itu akhirnya meminta maaf kepada Jisoo dan pihaknya Jisoo untuk mereka tuh berdamai dan dilupakan proses hukumnya karena orang tua pihak penuduh itu sedang sakit melawan kanker. Nah, karena alasan tersebut akhirnya pihak Jisoo pun memaafkannya. Tapi sekali lagi harus digarisbawahi, pihak legal pun akan tetap melakukan tindakan hukum untuk para netizen lain yang menyebarkan rumor dan informasi yang palsu, terutama yang berhubungan dengan pelecehan seksual tersebut, berita tentang pelecehan seksual tersebut. Nah, jadi seperti pertanyaanku di Joblingku itu, menurut kalian juga pro atau kontra terhadap kasusnya Jisoo ini? Dan aku akan tutup ceritaku hari ini dengan statement bahwa memang kita harusnya lebih berhati-hati, jangan langsung menuduh sembarangan, apalagi kita menyebarkan rumor dan informasi yang palsu yang belum diketahui kebenarannya. Karena kalau kita tahu di Korea, terutama di negara Korea, kalau para idol atau aktor tuh dituduh dan punya skandal, mungkin melakukan bullying atau apapun, mereka tuh sudah langsung, para netizen di sana tuh sudah langsung menyerang dan membuat image atau karir para aktor atau idol tersebut itu hancur. Padahal seperti yang kita tahu dari dua kasus ini, ternyata memang ada laporan bahwa para penuduh itu melakukan informasi yang salah, dan ternyata mereka sudah merasakan efeknya. Film mereka di cancel, role mereka diganti. Jadi alangkah baiknya kita pun juga jangan langsung percaya berita-berita tersebut dan langsung menyerang tanpa tahu kebenarannya. Lebih baik kita menunggu semuanya, hasil investigasinya, apa keputusan dari pengadilan sebelum kita menyerang para idol atau para aktor tersebut. Apakah kalian setuju atau tidak? Kasih komen kalian di bawah ini. Oke, sekarang bukaan pintumu, gak apa-apa. Wis mari ceritaku. Sesuk tak ceritai maneh. Jadi jangan lupa tunggu updatean cerita-cerita atau kasus apa yang aku bahas. Kalau kalian mau request, boleh request di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you semuanya. Bye-bye.